Ini Vina tadi sempat ngebahas sambil kerja kuliah ya. Iya. Kerja apa ini? Kerja sampingan atau kerja gimana? Sampingan aja sih. Sampingan ngapain itu? Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih. Halo Sobat Ratu seantero jagat raya, kembali lagi bersama saya Dinda Fitria. Welcome to Unboxing Podcast. Kali ini kita bakal men-unboxing sesuatu. Bukan sesuatu ding, seseorang di sini sangat istimewa, sangat cantik. Aduh hai, ayo kita sapa. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Ya ampun. Selamat siang Mbak Alvina. Selamat siang Kak Dinda. Aku dipanggil Kak. Oke. Alvina, dari mana tadi Alvina? Dari acara wedding. Oh, acara wedding. Iya. Jadi pengantinnya? Saya jadi pengisi acaranya. Oh, mengisi acara. Aku kira jadi pengantinnya. Pengantinnya nggak sekarang ya, nanti ya? Nanti dong. Oh, nanti. Oke. Alvina di sini adalah seorang atlet para layang, bener ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu awal kok bisa akhirnya terjun sebagai atlet para layang, bisa diceritain kayak gimana? Jadi dulu itu ada saudaraku, dia punya teman dari Sumatera, kebetulan dia atlet para layang juga. Jadi pada waktu itu pertama kali aku ngelihat orang terbang itu di Gunung Bolo. Pada saat belum ada tulisan Kirim Bolo yang di atas itu. Nah, di situ pertama kali aku ngelihat ada orang terbang, dan dalam hati ya nggak ada wahnya, cuman ngapain sih orang itu aneh-aneh gitu. terus iya kan, bahaya juga, tinggi-tinggi, terus itu naik apa gitu, nggak tahu juga. Jadi masih awam banget dan nggak tahu apa itu para layang. Besokannya latihan lagi. Jadi orang Sumatera itu kesini buat cari lokasi di Tulungagung ini di mana aja yang bisa diterbangi gitu. Jadi cari buat tempat terbang yang potensinya itu bisa buat terbang gitu, yang cocok gitu. Karena kan para layang juga bisa menarik wisatawan juga. Benar. Nah, dari situ besokannya ada latihan lagi, cuman latihannya nggak terbang. Jadi ground handling itu latihan awal sebelum kita terbang. Jadi gitu. di lapangan yang nggak ada pohon-pohonnya, kayak gitu. Terus nyoba pertama kali megang parasut, itu rasanya apa ya? Takut apa? Nggak takut sih, karena parasutnya kan gede banget, size M, terus berat banget. Di situ pertama kali ngerasain terbang tapi cuma 1 meter. Kan Terbang bisa tapi cuma 1 iya. meter. Oke. terus habis itu dari situ ngerasa kayak wah asik juga nih gitu. Nah habis itu karena di Tulungagung ini belum ada, maksudnya para layang itu belum ada gitu, belum masuk cabang olahraga di KONI. Jadi pada saat itu lagi bentuk klub dulu. Bentuk klub, terus kita cari atlet, terus habis itu baru bisa masuk cabang olahraga. Itu tahun berapa? Tahun 2015. Oh, berarti para layang itu baru ada di Tulungagung tahun 2015. Iya, 2015. Kita datangkan atlet-atlet dari Batu di pantai sini pertama kali. Di situ. Di situ berarti mulai pertama nyobain juga. Iya, akhirnya diboncengin. Oh, diboncengin iya, dulu. Diboncengin, dari situ udah lumayan edik gitu sama para yang suka banget. Kayak ternyata nggak semengerikan itu gitu. Jadi suka deh. Jadi dan ini ya, maksudnya ketika kita aku ngebayanginnya ya, ketika main para layang itu kan yang dilihat kan pemandangannya bagus, keren banget. Itu yang mungkin bikin ketagihan, pengen lagi itu. Kayak gitu. Karena kan kita bisa ngelihat, kayak misal kalau terbang di atas laut, kita bisa ngelihat dari atas gitu, bisa ngelihat semuanya gitu sih. Alam keren banget gitu ya. Itu kalau jadi atlet tuh katanya harus ada lisensi ya? Harus ada lisensi. Itu lisensi PL1 kalau nggak salah. PL1. Itu kalau Vina sekarang juga baru PL1. Oh, bakal ada lisensi yang lebih jauh lagi berarti? Ada. Jadi sebelum kita bisa dapat PL2 lisensinya itu harus ada ujiannya lagi. Oh gitu. Jadi harus
bertahap gitu. Berarti baru boleh terbang minimal L1 dulu. Sebenarnya siswa sebelum itu juga boleh. Itu namanya siswa. Sebelum PL1 itu udah boleh terbang, cuman harus full handle sama instrukturnya, gitu. sama coachnya gitu. Jadi nggak boleh terbang sendiri. Kalau misalkan belum ada lisensi, nggak boleh misal aku pengen terbang ke Pantai Gemah gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Nanti kalau terjadi sesuatu nggak ada yang bertanggung jawab kan, dia juga benar. belum tahu gitu. Itu kayak SIM gitu ya, kayak orang Kayak naik motor SIM, tuh bawa SIM. betul. Oke, gitu. Kayak SIM. Ini Vina barusan juara 2 gelar wisata paralayang Jawa Timur 2021 kategori ketepatan mendarat. Bener ya? Benar. Ya. Itu kalau boleh dijelasin persiapannya sampai akhirnya bisa jadi juara tuh kayak gimana sih? Penasaran banget. Karena kan pandemi ya, itu terakhir terbang kejuaraan itu tahun 2019 kalau nggak salah. Jadi udah lama banget. Karena pandemi kan nggak ada kejuaraan. Terus kemarin baru ada lagi di Lumajang itu. Jadi persiapannya karena kemarin juga lagi sibuk kuliah, sibuk kerja. Terus jadi persiapannya cuman nyiapin mental, atur strategi, sama lihat kondisi tempatnya sana. Berarti kayak kontur bukitnya belum seperti pernah itu. bener-bener nyoba latihan Belum. sebelum itu. Berarti Belum. langsung hari H itu Langsung. nyobain. Wow, keren banget. Keren Iya, banget itu. bisa kayak gitu. Itu selama pandemi berarti nggak latihan sama sekali dong, Vin? Kalau selama pandemi sih kemarin ada sempat latihan di Pantai Bayeman. Oh, Pantai Bayeman sempat Iya, ada latihan. sama atlet-atlet Tulungagung juga ada. Gitu. Terus kegiatan ngapain nih? Selama pandemi selain paralayang apa dong kegiatannya? Paling kuliah, Heeh. Instagraman, Mainan handphone gitu ya. Kalau anak muda tuh main Ngerjain handphone, tugas. nge-gadget. Aduh. gadget. Nah, ini selain pernah juara 2 di Lumajang waktu itu ya. Itu di mana aja selain itu kejuaraan? Kemarin itu di Malang Selatan, di Desa Donomulyo, di Pacitan, di Jember juga pernah. Terus di mana lagi? Di Batu. Juara 2, juara 1, juara 2. Kalau di Malang Selatan itu Atau lupa nih saking Iya. banyaknya. Saking banyaknya berasanya lupa. enggak, Enggak. maksudnya yang di Malang itu juara satu akurasi. Oke. Terus juara 1 eksi juga pada saat itu. Terus di mana lagi ya? Di Pacitan juara 2. Wow. Keren. Udah sih, Udah lupa. itu banyak. Saking banyaknya lupa. Ini dapat bocoran nih dari Mr. Ek, tadi saya dibisikin. Oh. Katanya oke. Vina pernah dapat penghargaan dari Bapak Bupati, benar? Betul, itu pas Hari Olahraga Nasional. Oh, Hari Olahraga Nasional tahun berapa? Tahun berapa ya? 2019 kalau nggak salah. 2019. Sebelum pandemi. Ah. Jadi sebelum pandemi itu setiap hari olahraga nasional semua atlet-atlet yang berprestasi itu diberi penghargaan sama Bapak Bupati. Biasanya kan kita upacara jadi seluruh atlet cabur, semua cabur itu berkumpul buat upacara. Terus yang berprestasi itu disuruh maju ke depan gitu. Okay, Terus udah sih itu. Gimana rasanya, Ben? Seneng banget, Seneng ya? bangga. Jadi anak Tulungagung. Oh, nggak umum. Oke, itu tadi kan Vina sebutin ada yang juara 2 ketepatan mendarat, ada yang akurasi. Itu bedanya apa sih? Kalau ketepatan mendarat itu, jadi kita tuh ada yang namanya PET. PET itu kayak kita harus landing di situ, di titik itu, Oh, okay. ya. Jadi semakin kecil poin yang kita dapat, ya itu kita menang. Oh, Gitu. jadi harus tepat, Jadi harus sasaran pas Iya. petnya itu. petnya itu. Itu yang ketepatan Ketepatan mendarat, iya. Kalau yang akurasi? Kalau yang akurasi itu kita jauh-jauhan apa ya? Jadi kita ada tugas gitu. Oh, ada tugasnya, misal misi. T1 ada misinya.
kita dikasih misi T1-nya di sini misal, Mm-mm. T2-nya di 9 kilo lagi. Jadi kita harus terbang setinggi mungkin buat nembak ke 9 kilo lagi. Jadi kalau posisi kita nggak terlalu tinggi, kita bisa turun sebelum T2 itu tadi. Jadi misi kita nggak berhasil Oh gitu. gitu. Dan ini Vina pernah juara ya di akurasi ya? Pernah, Wow. alhamdulillah pernah. Pernah setinggi apa itu Vin berarti? 900 paling 900 tinggi, mdpl. 900 kaki. Oh kaki hitungannya. Oh tinggi banget. Udah hampir 1000. Itu kelihatan itu Udah bawah. kecil banget Kelihatan sih. kecil banget ya. Iya. Aku dada-dada gini juga Oh, nggak akan nggak kelihatan berarti. Dari semua momen kejuaraan yang paling membekas di hati. Kalau yang paling membekas itu di Malang Selatan. Oh di Malang Selatan. Karena pada saat itu di satu kejuaraan dapat 2 medali. Oh apa aja? Akurasi sama eksi. Oh berarti ikut dua-duanya. Ikut dua-duanya, menang dua-duanya. Menang semua. Enggak umum bocah iki. Bocah tuh lo ngakung loh. Bisa kayak gini ya. Aku baru ngerti loh kalau ada orang sekeren ini. Masih Kemana muda aja lagi. ya? Aku di rumah diem gini doang. Aku mainnya layang-layang, nggak bukan para layang. Besok mau ikut terbang. Terbang naik pesawat maksudnya. Kalau naik pesawat berani. Kalau kamera layang, aduh nggak berani aku. Coba aja dulu. Oh Gitu. boleh. Nanti diajakin ya. Gratis deh. Asik. Berdua ya sama Oke. Vina ya. Oke. Selama itu kan kayak tadi jauh-jauhan ya Vin ya. Itu kan pasti adalah ketakutan kayak mungkin ya nauzubillah sih, ketakutan mungkin jatuh atau gimana. Pernah nggak sih kayak kecelakaan atau cedera gitu? Aku pribadi pernah. Pernah. Pas sebelum PL1. Jadi baru terbang. Masih siswa. Iya masih siswa. Baru terbang 4 kali. Pada saat itu aku landingnya itu over. Jadi Kejauhan gitu. kejauhan dan di depan itu ada pohon, ada pohon gede, terus ada rumah warga, terus ada apa tuh kabel listrik. Ya ampun. Jadi banyak banget kan di situ. Aduh nggak bisa dipilih deh gitu. Akhirnya pada saat itu kan masih belum terlalu menguasai juga kan, baru 4 kali terbang. Jadi aku putusin buat landing di situ juga. Jadi Intinya nggak milih gitu. nggak milih mana-mana. Titik Udah itu deh aja. di sini aja gitu. Dan itu posisi masih tinggi banget, ada 5-6 meter. Jadi aku jatuhnya tuh kayak kebanting ke kiri gitu. Posisi tangan harusnya kan gini kan ya. Itu tangan aku gini. Aduh. Jadi ini geser ke sini. Geser gini. Sampai sini nih. Ini nggak bisa digerakin. Itu sampai ini patah gitu. Enggak, cuman retak. Cuman ya jangan nggak cuman sih itu sakit itu ya. Sakit. Sempet ini kayak rawat inap gitu. Enggak. Langsung kebetulan itu kejadiannya di Batu. Di samping landing itu ada tukang urut. Oh, jadi Langsung langsung ke dapat situ. penanganan Iya, ya. langsung dapat penanganan. Alhamdulillah untungnya kayak gitu sih. Jadi udah balik lagi nih. Itu ya, itu ini enggak sampai membekas jadi kayak trauma Awalnya iya. gitu. Awalnya iya. Terus tapi lama-lama juga kita balik lagi sih ke komitmen awal gitu. Tujuannya apa, ikut ini gitu. Jadi berani lagi. Oke. Berapa lama itu proses healing maksudnya healing 2 hari. fisik, healing trauma? Healing 2 hari, jadi 2 hari. masih ada perban di sini, udah terbang lagi. Astaga, saking tekadnya bulat banget ya ini. Pokoknya Jadi, harus terbang Iya, gitu. ngelihat teman-teman tuh kayak terbang itu jadi aduh pengen deh gitu. Makin dilarang makin pengen. Jadi kayak aduh pengen banget gitu. Oke. Itu kok apa ya? Walaupun kan itu trauma gitu. Terus akhirnya bisa bangkit. Apa yang bikin kangen sampai akhirnya muncul rasa kangen untuk main para layang lagi setelah cedera? Itu karena kan pada saat itu kan masih siswa ya. Terus tujuannya itu ya pengen jadi atlet porprov, itu pengen masuk atlet porprov kan harus benar-benar punya prestasi dulu baru bisa masuk atlet porprov kan pada saat itu. Nah itu sih yang paling buat semangat gitu, buat bisa bangkit lagi. Ayo jangan kayak gini terus gitu, nanti ketinggalan
gitu. Dan mungkin di luar sana masih banyak yang mungkin cederanya lebih dari itu, iya. tapi tetap semangat. Iya. Jadi Vina juga tekadnya harus makin semangat lagi gitu kan, harus lebih lebih optimis lagi bahwa bisa gitu. Dan untuk pada jadi saat atlet. itu kan diklat kita kan ada pelatihannya. Ada pelatihannya, jadi diklatnya itu sekitar 10 hari dan itu masih dapat 4 hari. Jadi kayak sayang gitu loh, sayang. Kurang 10 dikit hari, lagi kurang nih dikit lagi gitu. ya. Jadi itu juga sih yang bikin semangat buat bisa coba lagi terbang gitu. Dari baru boleh bener-bener dapat PL1 terus terbang tuh kapan? Itu persyaratannya ada aturannya kan itu. Jadi 40 kali terbang, 40 sampai 50, masing-masing instruktur tuh beda-beda. Oh gitu. Ketentuannya beda-beda. Jadi kalau instruktur aku itu 40 kali terbang di 4 tempat terbang yang berbeda gitu. Jadi kayak di Batu, di Malang, di Pacitan, di Tulungagung itu baru bisa ikut ujian PL1. Dan itu hitungannya kompetisi, kejuaraan Enggak. dulu. Oh bebas, Bebas. yang penting terbang. Yang penting terbang di 4 tempat yang berbeda. Itu tujuannya biar kita tuh benar-benar menguasai gitu loh. Kita udah lulus gitu. Oh kalau tempat kayak gini terbangnya harus kayak gini, anginnya segini, kita harus kayak gini gitu. Itu tahun berapa berarti baru boleh Tahun- terbang sendiri itu? Tahun berapa ya? 2018 kayaknya. Oh berarti dari mulai kenal tahun 2015. Nah, Terus jadi saya tuh 3 tahun. ground handling itu hampir 2 tahun. Karena pada saat itu kan di sini belum masuk cabang olahraga di KONI. Jadi nggak ada bantuan sama sekali dari KONI. Jadi pada saat itu ya gimana ya gitu. Terus mau ikut sekolahnya juga kan mahal. Jadi kita akalin aja, kita bikin biar bisa masuk cabur nih kayak gimana gitu. Buat alatnya juga wah mahal sekali satu setnya itu. Iya. Ya, untungnya sekarang semua sudah tergapai, cita-cita menjadi atlet tergapai walaupun banyak sekali rintangan, pernah cedera bahkan akhirnya tercapai jadi atlet, bahkan sering jadi juara membanggakan Tulungagung. Ini Vina tadi sempat ngebahas sambil kerja kuliah ya. Iya. Kerja apa ini? Kerja sampingan atau kerja gimana? Sampingan aja sih. Sampingan ngapain itu? Nyanyi. Oh bisa nyanyi. Bisa. Singer vokalis band gitu atau gimana? Vokalis band. Oh bisa nyanyi. Sebenarnya all genre sih. Ya buat semuanya aja yang punya acara ya. Ngiklan. S3 marketing dong. Cocok. Aku suka. Nanti kalau aku ada acara langsung call Vina. Oke. Mau nikah lagi? Oh enggak. Berat ini pertanyaannya. Ya, Vin, itu berarti kamu nyanyi di mana? Wedding, acara ulang tahun. Terus apa? Party-party Iya, gitu lah. bahkan tadi juga katanya baru nyanyi juga ya, wedding itu. Itu bisa dong kita nyanyi dikit ya. Kok kita sih? Aku nggak bisa nyanyi. Boleh. Si Vinanya yang nyanyi dikit dong. Mau request apa ini? Request apa teman-teman? Request apa? Apa? Mendung tanpa udan. Aduh, mendung tanpa udan. Apa? Apa nih? Mister Mendem bisa. Hah? Apa itu? Gimana tuh? Mister Mendem bisa? Mister Mendem. Bisa nggak? Gimana? Lupa aku. Oh, lupa. Sebenarnya bisa, cuman lupa. Oke. Yang ini aja, yang tadi dinyanyiin apa? Mendung tanpa udan. Oh ya. Oke, boleh dikit kan? Apa tuh? Oh, Bu jadi bermana. Apa? Oh iya. Oke. Bentar, browsing dulu boleh nggak sih? Boleh. Oke. Itu Sambil aku tanya-tanya ya. mm. Nyanyi itu berarti udah dari zaman Dari aku kecil. SD. Dari SD malah nyanyi. SD ikut lomba. Kok nggak nyanyi aja gitu? Kok nggak jadi apa ya, penyanyi aja daripada atlet? Kan nyanyi udah bisa nih. Oke, gitu. Apalagi nih yang aku bisa gitu. Jadi Gitu ya. explore biar Makin bisa terus harus bisa semuanya. harus berkembang. Harus berkembang, cocok. Iya. Jadi nyanyi. Oh, jadi dong. Ini Aduh, aku nggak malu ikut deh. loh ya. Kalau aku ikut nanti Bu jadi jadi berantakan. permanen ya. Oke. Langsung rap aja ya. Langsung. 1, 2. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang
menjadi permadani seperti pinta yang kau ucap dalam janji cinta. Terima kasih. Udah. Kok udah sih? Udah itu aja. Aku udah terlanjur menikmati loh ini. Gak apa-apa, itu biar nanti selebihnya bisa langsung hubungi saya aja. Keren. Tepuk Terima tangan kasih. dulu ini. Makasih loh, Vin. ini operatornya pada gini semua. Padahal udah merem-merem semua ya. Udah nikah ya. Aduh, bahaya nih. Padahal tadi dari SD Dari SD. nyanyi, padahal dari SD nyanyi. Tapi belum kayak di wedding gitu belum. Masih ikut lomba-lomba di kecamatan gitu. Pernah lomba apa nih yang paling Kalau dulu SD itu pertama kali lomba nyanyi lagunya Gita Gutawa. Itu lagu pertama kali yang aku nyanyiin. bisa ya, padahal nadanya tinggi itu. Ya, tak Bisa. perlulah aku itu. Dapat harapan 3. Nah, dari situ baru sadar nih, oh aku ternyata bisa nyanyi gitu. Terus ikutan lagi, tapi pada saat itu lomba macapat. Oh, macapat. Aku juga pernah ikut lomba macapat. Nah, itu dapat juara 1 sekecamatan. Wah. Terus dari situ kata ibu bilang, oh berarti kamu nih bisa nih nembang Jawa gitu. Akhirnya ikut wayangan, sempat ikut wayangan. Ikut wayangan juga. Dulu sempat jadi sinden juga. Semuanya ini bisa. Sempat jadi sinden, ganti genre kan dari pop ke langgam-langgam Jawa. Terus sampai SMA kelas 3 ikut sinden. Jadi 3 tahun. Enggak deng. Sampai SMP kelas 3. Sampai kelas 3 baru. Terus SMA ganti genre ke dangdut. Karena kan di sini kalau pop jarang. Dulu jarang banget ada band gitu. Terus mana nih yang lebih apa istilahnya pasarnya tuh di sini apa gitu. Yang paling Di rame. Tulungagung tuh apa yang paling rame. Terus ternyata dangdut. Ya udah nyoba dangdut. SMA sampai ke SMA kelas 3. Kuliah lanjut ke band lagi. Oke. Pernah ikut kayak apa? Produksi musik gitu? Pernah juga sama Mas Gamelawan di juga. Lamongan ya. P5 Pro itu loh. Oke ya. Semuanya dicoba ini sama Vina. Sudah. Ini keren. Terus sekarang wedding Ngeband singer kan sama- lebih iya. kayak singer kan kalau band sekarang tuh lebih all genre ya. Ya all genre. Apalagi kalau orang nikah itu biasanya yang datang itu requestnya macam-macam. Macam-macam banget. Dulu nikahanku itu aku maunya, aku pribadi kan aku kurang suka dangdut ya. Terus aku maunya pokoknya pop semua. Nggak taunya tuh undangan itu Undangannya. yang sepuh-sepuh tuh maunya dangdut gitu. Untungnya Makanya. penyanyinya juga pinter. Ini kalau dulu harusnya aku bookingnya kamu ya. Iya. Gak apa-apa lo lagi. Maksudnya Ulang tahun. iya. Nggak, kan gak selalu nikah juga. Iya bener. Nih ngomongin nikah, sebenarnya udah ada calon belum sih? Penasaran nih. Kalau calon ada sih. Oh ada, aduh potek ini. Potek. Ada. Di sini potek semua ini, apalagi yang di luar sana. Ada. Tapi belum sampai ke jenjang. Oke, belum, masih menuju. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu nih ya. Iya. Cowok idaman, tipe idealnya Vina tuh kayak gimana sih? Mungkin yang lain mau berusaha memantaskan diri. Boleh. Kayak gimana sih? Silakan kirim CV-nya. CV ya, berat ini. Kalau kriteria sih yang penting nggak ribet gitu ya. Oh, nggak ribet. Ngerti dunia masing-masing kan, masing-masing dunia mungkin nggak sama gitu. Terus baik hati, tidak sombong, rajin Normatif menabung, ya? Normatif ya. nggak perlu ganteng. Oh, nggak perlu ganteng Nggak tuh, nggak perlu ganteng tuh. Yang penting mukanya mapan. Standar. Oh, yang penting mapan. Nggak perlu ganteng, yang penting mapan. Levelnya makin tinggi. Ketolong. Tolong, nggak apa-apa deh, yang penting mapan ya. Iya. Oke. Cocok nih. Yang kayak gini nih, nyarinya yang serius-serius aja. Realistis. Realistis, bener banget. Itu
Kalau Vina ini kan nanti rencana pasti mau nikah kan, pasti Iya. pengen banget bangun rumah dong. Iya dong. Iya, pengen banget bangun rumah, beli rumah gitu ya. Ini kalau pengen nih Vina dan teman Sobat Ratu semua yang pengen bangun rumah, pengen renovasi rumah, mungkin bisa langsung hubungi Solusi Rumah. Jadi di Solusi Rumah ini kita bakal ngasih konsultan, jadi macam-macam, bisa renovasi rumah, bisa bangun rumah, dan itu dengan harga yang terjangkau dong Vin pastinya Vin. Iya, jadi Vina nggak perlu takut dan hasilnya pun juga maksimal. Tetap jadi rumah hunian yang nyaman buat Vina dan suami nantinya. Sesuai ekspektasi. Sesuai ya? ekspektasi, bener banget. Ini nggak perlu diraguin lagi, langsung hubungi kontak person dari Solusi Rumah. Nanti bisa langsung cek di YouTube kita, oke? Oke. Suka nonton drakor nggak sih? Suka, cuman nggak terlalu edik. Terlalu edik. Itu kan ada tuh drama Korea judulnya Crash Landing. Oh iya. Nah, itu ceritanya kan si ceweknya suka para layang tuh ya. Iya. Nah tuh suka para layang, akhirnya terbang kesangkut. Kesangkutnya ke negara orang. Ketemu cowok ganteng tuh. Oh iya. Pernah kejadian gitu jangan-jangan? Kalau nyangkutnya pernah. Cuman ketemu orang gantengnya enggak. Oke. Waktu kecil tomboy juga. Tomboy. Potong cowok gitu nggak? Iya. Iya. Sekarang bisa kayak gini loh dandanannya. Ya ini tuntutan saja. Oh tuntutan. Jangan-jangan jiwanya masih tomboy. Selanjutnya dari Rehan 3. Mau tanya nih, para layang itu apanya? Lucu nih, lucu. Boleh. Apanya layang-layang? Apanya? Ya, awam banget kayaknya.